selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang di forum untuk warga komplek XXX ini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas, temanya adalah evaluasi dari program Tetangga Peduli yang udah kita coba 1 bulan belakangan. Saya Dita sebagai co-fasilitator, saya akan menjelaskan aturan-aturan yang ada dalam forum ini. Kita kontrak ya, perjanjian bareng ya, kontrak ya. Jadi yang pertama, kita harus saling mendengarkan pendapat masing-masing. Setuju? Setuju. Ada giliran berbicara dan mendengarkan. Setuju? Setuju. Oke, kemudian kita harus ingat bahwa kita membawa pendapat untuk warga. Harapannya apa yang ada di forum ini akan menjadi rahasia sini, bisa nggak jadi rasan-rasan ya. Oke, jadi kita fokus untuk menemukan evaluasi dan apa yang baik untuk warga klaster XXX ini. Gitu. Jadi nanti kita akan berdiskusi 30-45 menit dengan fasilitatornya Bu Catur. Ya, jadi apa saja yang saran-saran sudah teman-teman bawa silahkan dikemukakan bergantian. Setuju? Sudah jelas? Baik, kita bersedia ya menaati kontrak ini. Baik Bu Catur, silahkan. Oke, terima kasih Bu Rita. Selamat pagi teman-teman. Selamat Ibu. Ya, perkenalkan saya Catur yang minggu lalu kita ketemu. Sekarang kita bertemu kembali mau membicarakan terkait dengan program Tetangga Peduli Bapak Ibu ya. Gimana, masih semangat Bapak Ibu? Sekarang. Iya, Pak RT, gimana kemarin? Apakah ada tanggapan Pak RT? Ya, jadi kemarin saya sudah bicara ya dengan bapak sama ibu-ibu juga sudah menanyakan mereka apakah ada keluh kesah atau ada pendapat tentang apa yang sedang terjadi di kampung ini. Nah, ini saya sudah punya masing-masing pendapatnya, tapi disampaikan dalam bentuk anonim. Oh baik. Jadi supaya untuk menjaga kerahasiaan atau supaya nggak menyinggung juga. Iya. Kalau ternyata ada yang nggak suka yang lain itu juga tetap aman. Betul sekali. Boleh diserahkan Ya. Bapak? Baik, ini saya terima dengan bentuknya kotak-kotak dengan dilipat ya Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya tidak terlihat siapapun yang memberikan komentar tersebut ya Bapak dan Ibu. Ini boleh saya bacakan sekarang? Ya. Boleh. Oke, yang pertama saya bacakan Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama, tidak ada masalah dengan program tersebut, merasa dapat membantu masalah orang lain. Oke, ini positif sekali ya terkait dengan program kita. Permisi Bu Dita. Terus kemudian ada lagi, setuju karena program ini sudah sesuai dengan tujuan. Karena program ini sudah sesuai dengan tujuan karena beberapa kasus yang sudah diceritakan membuat mereka menjadi lebih lega. Positif sekali. Kemudian selanjutnya saya bacakan, awalnya setuju dengan program yang sedang berjalan, tapi kok warga lain jadi ada yang tahu dengan masalah saya. Oke, yang terakhir ya saya bacakan Bapak Ibu. Program ini merepotkan karena saya mengurus anak dan harus peduli terhadap curhat-curhat dan menjadi masalah buat saya. Oke, dari sini kita jadi tahu ya Bapak Ibu, jadi ada yang pro, ada yang kontra. Nah, dari sini saya pengen tahu satu persatu memberikan komentar terkait dengan komentar tersebut. Boleh dari yang pertama mungkin Ibu Mita ya. Ibu Mita boleh dikomentari mungkin Ibu terkait dengan keluhan atau komentar positif dari Ibu Bapak di sini. Komentar yang mana ya, Bu? Komentar terkait dengan Semuanya, semuanya. 4 komentar tersebut. Iya, ada yang positif dan ada yang negatif Bu ya. Mungkin dari Ibu Mita Kalau gimana? dari saya sendiri ya, mungkin dari pengalaman saya itu memang program Tetangga Peduli ini, apalagi kan memang kami ini kader-kader untuk mendengarkan cerita-cerita dari itu ya, dari para tetangga. Kalau dari saya sendiri sih ya, saya walaupun saya bekerja pun saya tidak merasa terbebani dengan akan hal itu ya. Tapi mungkin saya juga ini sih, maksudnya kayak ya wajar sih kalau misalnya masih ada yang keberatan dengan ada program hal ini ya. Apalagi kan kita di rumah ini kan niatnya ya sudah mungkin sudah istirahat kayak gitu ya, terus masih didengerin ya. Tapi so far sih program ini bagus ya kalau misalnya di lingkungan saya sendiri gitu sih. Oke, terima kasih. Untuk Bu Gama sendiri bagaimana Ibu? Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan gitu ya. Saya mungkin tidak jauh berbeda dengan pendapatnya Bu Rita gitu ya Bu ya. Jadi memang dari tadi komentarnya yang saya dengarkan memang ada yang positif dan negatif. Nah, itu kan nanti menjadi titik temu ya, kita akan menemukan titik temu mana sih atau bagaimana programnya akan dibawa gitu. Tapi sejauh ini saya mendengar keluhan dari tetangga gitu ya, itu cukup baik dan cukup responsif. Oke, terima kasih. Kalau Ibu Desi? Kalau
waktunya sendiri kok hampir tiap jam gitu saya didatangi. Kalau dari saya seperti itu. Oh baik, terima kasih Bu Desi. Ibu si Aisyah? Ya, kalau saya sih no comment ya Mbak ya, karena kayak di tempat saya tuh kadang jalan, kadang enggak, orang-orangnya tuh ya dibilang semangat juga enggak, tapi yo menerima. Jadi saya sih nggak tahu ya, no comment ya, lebih ke nggak tahu deh. Oke, baik, terima kasih Ibu Indah. Ada tambahan Ibu? Kalau saya sih sebenarnya awalnya setuju ya, tapi kok kenapa tiba-tiba masalah saya jadi ketahuan oleh orang-orang lain, maksudnya oleh warga-warga lain begitu. Jadi awalnya saya mendukung, kemudian saya sekarang jadi tidak mendukung untuk program ini. Oh begitu, baik. Kalau Bu Indah, saya boleh nggak berkomentar? Cerita yang dimaksud adalah cerita dari warga yang diceritakan ke Ibu, terus jadinya itu cerita jadi berkembang biak ya, atau jadi meluas gitu ya Bu ya? Iya, Betul begitu ya Bu ya? Iya. Itu dari samping kampus saya kayaknya iya deh Bu. Dari tempat saya tuh kayaknya berita itu udah Iya, Iya, makanya sudah jadi terdengar ya. ya. Jadi saya kurang setuju juga dengan program ini. Oke, jadi ada pro dan kontra. Oke, dari sini mungkin ada tanggapan yang lain kayak Bu Mita, Pak RT mungkin ada penambahan mungkin Pak RT? Iya, kalau dari saya sih sebetulnya ya jelas mendukung ya, karena warga-warga ini kan juga kalau ada apa-apa, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ada permasalahan juga pasti datangnya ke saya. Saya diharapkan sebagai mediator dari permasalahan yang terjadi. Ya, jadi dengan adanya program ini memang bisa membantu saya mengurangi beban saya sebagai Pak RT untuk menengahi permasalahan yang ada gitu. Oke, jadi di sini program ini kan kita ditujukan untuk beberapa warga untuk bisa curhat dengan leluasa terkait entah itu semuanya, entah itu permasalahan keluarga, entah itu permasalahan anak yang seperti apa, itu kita bisa menampung. Tujuannya tadi ada salah satu komentar membuat salah satu warga itu menjadi lebih lega, benar ya Bapak Ibu? Nah dari sini kalau misalkan kita sudah diskusi singkat ini tadi, menurut Bapak Ibu sendiri yang paling terbebani di apa? Misal tadi Bu Desi bilang waktunya yang terlalu waktunya yang amat sangat kayak nggak ada tentuannya gitu loh, tentunya jam berapa sampai jam berapa atau gitu. Jadi kayak setiap hari gitu ya Bu ya. Jadi kayak setiap hari banyak orang yang datang ke rumah. Atau seperti apa Ibu Bapak yang merasakan dicurhatin sama warga-warga di sini? Gimana? Ada yang saya mau? mau menambahkan. Boleh. Kalau saya tadi menanggapinya positif. Jadi tetangga saya tidak yang misal 1 minggu sekali, mungkin kan kita juga jarang ketemu nih. Misal yaitu misal 2 minggu sekali waktu ada acara perkumpulan RT RW itu baru disampaikan. Jadi tidak yang secepat tadi waktunya. Oke. Jadi masih aman. Berarti kesimpulannya buat yang seperti Bu Desi yang didatangi setiap waktu berat, tapi ternyata kalau warganya jarang kumpul, ini Iya. ternyata ya, Iya. ternyata enak, oh baik. Berarti Iya. kira-kira ada lagi tanggapannya terkait waktu yang dibahas ini? Mungkin ada lagi yang merasa bahwa ada masalah lain nih selain waktu yang terus-terusan. Terus itu tadi Bu Indah ya yang cerita bahwa cerita ini itu diceritakan ke warga lain ya Bu Mita yang mendengarkan gitu ya, cerita Saya juga lain. tahu. Nah kalau dari sini kita mau komunikasi, mau diskusi bareng nih, ada nggak saran-saran dari Bapak atau Ibu yang untuk bisa kesimpulannya kita ini mau kayak gimana? Kan kalau waktu bisa kita tentukan dari jam berapa sampai jam berapa ya Bu ya. Tapi kalau cerita yang kita dengarkan dari warga itu untuk keep di kita sendiri kayak gitu, ataukah mungkin Pak RT kita bikin surat inform concern atau kayak gimana gitu Pak RT? Inform concern itu apa Mbak ya? Oke, inform concern itu adalah kayak misalkan kita itu bikin ini bahasa awamnya aja ya Bapak Iya. ya. Jadi kita itu bikin surat pernyataan bahwa kita pribadi itu berjanji bahwa kita tidak akan menceritakan cerita dari warga tersebut ke orang lain. Oke. Jadi nanti di warga pun juga sama. Jadi itu memang kita kayak perjanjian 2 arah gitu, Bapak maksud. Iya, kalau dari bagaimana Bu? Apa saya dulu? Iya. Saya angkat tangan dong Pak. Iya, sebentar Ibu ya, saran satu baik. Kontraknya. Iya, habis dari Pak RT, Ibu Aisyah, terus kemudian Ibu Indah gitu ya Bu ya. Ya, jadi kalau dari saya ya mungkin untuk
jelaskan ke warga supaya warga ini paham dengan adanya informed consent itu, ya mungkin bisa diadakan lewat penyuluhan atau Oke, lewat boleh. arisan warga itu Oke, bisa. boleh, Nanti boleh. warga dikumpulkan di balai RT, itu Oke. juga saya carikan waktunya dari Oke, Pak RW. baik. Oh ya, Bisa. terima kasih ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sekarang Bu Aisyah. Bu Aisyah tadi mau komentar apa Ibu? Ya gimana ya Mbak masalah informed consent ini? Iya. Apa tadi Mbak informed consent surat gitu ya? Iya, perjanjian antara warga sama yang kita, kader-kader yang untuk mewakili tentang program ini, program peduli tetangga. Ya kalau dari saya sendiri sih saya bisa aja Mbak menjaga rahasia. Cuman kan namanya kita juga manusia. Kita kan selain jadi tim yang mendengarkan, tapi kita juga posisinya juga sama warga ya. Kita sama-sama warga, dan namanya warga itu kalau masalah menyimpan sebuah informasi rahasia itu saya rasa nggak ada yang bisa menjamin sih. Jadi menurut saya adanya kejadian yang terjadi di Bu Indah ini tadi, saya rasa kayak ini kalau dibiarkan terus seperti ini, program ini saya sih nggak setuju. Karena kayak iya, takutnya malah jadi apa ya, justru bisa jadi ini yang membuat bumerang kampung kita, desa kita, RW kita tuh malah makin hancur kalau bagi saya ya. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Iya. Bu Indah ada tambahan tadi? Sudah Gimana? terwakilkan dengan Ibu Aisyah tadi. Oh baik, Ya, gitu. iya. Kalau ibu-ibu yang lain mungkin biar kita ketemu sama titik temunya, kita harus gimana Ibu? Ada mungkin apa namanya kayak saran atau apa gitu yang bisa kita komunikasikan biar ketemu titik Bu? Gitu Ibu. Ada dari Bu Ya Mita? kalau menurut saya ya, maksudnya ini program tuh sebenarnya kalau tepat sasaran ya, itu tuh sebenarnya baik ya. Apalagi kalau misalnya orang yang membutuhkan tempat cerita, tempat support, kalau misalnya kita pun hadir ya tepat di depan dia, itu ya mereka sangat terbantu gitu ya. Tapi kalau misalnya memang curhat-curhat gak jelas mungkin itu kita bisa filter kali ya. Oke, boleh. Itu benar, itu benar. Jadi kesimpulannya kita sekarang merumuskan berarti ya dari masalah waktu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjamin ketika kita membuat Betul info sekali, konsep, iya, maka iya. ada hal yang harus dipatuhi bersama. Iya. Ada yang punya tambahan ide untuk langsung kita fokus kepada dua permasalahan ini? Dari Ibu sama Bapak, adakah? Boleh nggak kalau jamnya tuh sejam atau 2 jam sehari aja gitu? Oh boleh. Dari Ibu yang lain? Ya boleh segitu aja karena kan ini ya. Kerja ya. Orang kan punya kesibukan masing-masing. Oke, bisa kita tentukan. Betul, kita bisa tentukan di pukul berapa sama berapa, untuk dari jam berapa sampai jam berapa kita melakukan program tersebut ya Bapak Ibu ya. Atau di sini mungkin ada yang mau 1-2 hal cerita terkait dengan warganya atau tetangganya itu apa gitu. Saya Tahu gimana? kan saya ibu rumah tangga ya, Iya. pintu saya selalu terbuka. Oke. Nah, semua pada datang ke saya. Terus ada satu case yang mungkin Ibu nggak bisa pecahkan atau mungkin ceritanya kok begini gitu, ada nggak Bu? Enggak Enggak? gitu. Saya sih suka membantu ya. Oke. Cuma masalah di waktu aja. Sama saya tiap hari kasih makan orang, kan sehari bisa 10 orang. Oke. Jadi saya kan Kasih makan. Oh, baik, sama baik, suami baik. saya sama anak saya 1. Iya. Dan tambah 10 orang. Saya kasih makan 13 orang tiap Oke, hari. terima kasih. Mungkin habis ini nanti setelah acara ini nanti kita kasih beberapa kayak peraturan atau beberapa apa aja nih kita biar sama rata, biar seragam dan biar kita itu apa namanya intinya ada di situ. Begitu ya. Nanti dibantu sama Ibu Dita mungkin ya. Silakan Ibu Dita mungkin. Baik, jadi ibu-ibu sekarang dari kesimpulan forum ini maka kita akan membuat ya masing-masing pendapat. Pertama, waktu yang disepakati supaya waktu konseling ini terbatas bagi yang Bu Desi ya yang didatangi setiap hari. Kemudian yang kedua, kira-kira kasus apa saja ya yang menjadi fokus utama seperti saran dari Bu Mita tadi supaya yang curhat-curhat biasa itu tidak dimasukkan ke dalam program inti, tapi bisa ngobrol aja kan ya kalau curhat ya begitu. Kemudian yang ketiga, masalah dari itu tadi cara menjaga kerahasiaan dan juga adanya mungkin kita harus bekerja sama untuk menentukan tempat sehingga konsumsinya bisa ditanggung bersama juga dari warga. Itu gimana? Baik, silahkan dirumuskan sebentar. Itu Bu Iya. Indah.
Soalnya gini Bu, kan kalau saya cerita itu tiba-tiba bocor ceritanya ke orang-orang. Jadi saya itu jadi nggak mau begitu cerita lagi. Jadi saya jadi kayak kok cerita saya jadi bahan obrolan ke orang lain, ke tetangga lain. Jadi saya memang merasa semoga ada solusi terbaik di dalam perkumpulan kita hari ini agar supaya misalnya bisa lebih percaya orang-orang untuk bercerita. Jujur kalau misalnya masih belum terselesaikan, saya sudah nggak mau lagi untuk misalnya aktif atau apa dalam kampung kita, karena apa yang aku ceritakan ternyata bisa jadi bocor dan jadi obrolan ke ke warga-warga lain. Jadi seperti itu. Jadi itu saja tambahannya. Kalau dari masalah ini saya rasa Bu Gama kayaknya bisa berhasil ya. Bagaimana kalau kadernya ditentukan sehingga cerita kepada siapa bisa ditentukan oleh warga yang sudah menjadi terpercaya. Begitu bagaimana teman-teman? Setuju. Ya, Mungkin Iya. nggak yang mungkin ya ada yang julid atau apa, nanti takutnya dibocorin kayak gitu kan, kasihan Nah, ya. iya. Jadi kita mungkin pilih aja atau Bisa mungkin diseleksi dulu tuh. Ya, dilakukan tes. Iya baik. Udah ketemu kesimpulan, jadi beberapa kesimpulan juga sudah dicatat itu tadi. Pentingnya bahwa kalau misalkan nanti jadi kader, pentingnya adalah kita menjaga kerahasiaan setiap curhat-curhat, bahwa siapapun yang curhat pada kita itu mereka percaya sama kita, mereka mengekspresikan diri mereka kepada kita. Jadi itu pentingnya kita untuk peduli dan merasa empati kepada tetangga kita masing-masing. Dari sini saya sekian. Si Ibu Dita ada tambahan mungkin? Sudah, jadi kesimpulannya kita nanti langkah-langkah yang awal adalah menentukan jam dan lokasi bersama sehingga konsumsi dan juga availability hours atau kesediaannya tertata. Kemudian yang kedua, kita meniru apa yang sudah bagus terutama dari warga atau kelompoknya Bu Gama supaya kadernya bisa terlatih supaya lancar. Kemudian yang ketiga, berarti kita memilih topik yang dijadikan sasaran program sehingga yang curhat-curhat atau yang beresiko menimbulkan kejulitan dan pertengkaran ini tidak usah dibawa dalam program. Begitu? Iya. Baik, seperti itu ya Bu ya. Jadi kayaknya FGD kita kali ini, forum discussion groupnya kita hari ini kayaknya udah selesai karena sudah ketemu titik. Ibu Aisyah mungkin sudah selesai nih Bu. Sudah aman ya Bu ya? Ya, kayaknya saya udahlah, saya ikut aja wes. Baik, ya nanti kesimpulannya nanti boleh saya diberikan dari Pak RT ya Pak ya, siapa aja kader-kader yang akan diusulkan ya Pak ya, Ya. sesuai dengan seleksi itu tadi ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Selamat siang. siap.